Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe. Jadi, perkenalkan, nama saya Yuliana. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 perspektif pendidikan di sekolah dasar. Di mana soal pertama itu cara menyelesaikan persoalan yang sering dialami dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah dasar dan cara mengatasinya. Jadi yang pertama menurut saya itu guru kurang aktif dalam manajemen kelas. Contohnya penataan tempat duduk yang monoton. Nah, di mana di sini cara mengatasinya dengan cara menata tempat duduk sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas agar siswa nyaman untuk belajar. Yang kedua itu penataan kelas tidak rapi. Nah, cara mengatasinya dengan mendesain kelas sesuai dengan kebutuhan siswa agar siswa merasa nyaman saat belajar. Contohnya pada kelas 1 SD itu kita bisa dengan cara memberi warna dan memberikan banyak gambar di ruangan kelas sehingga ruangan kelas hidup dan belajar menjadi nyaman. Kemudian yang selanjutnya pembelajaran yang monoton. Nah, di mana pembelajaran yang monoton ini cara mengatasinya guru harus bisa mengajar sambil bermain di dalam kelas, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya soal yang kedua, di mana soal kedua ini kenapa pembelajaran IPA itu tidak efektif jika menggunakan metode ceramah. Seperti yang kita ketahui, jika anak sekolah dasar itu pada tahap anak yang berpikir konkret atau berpikir yang nyata, dimana di pembelajaran IPA contohnya pada materi makhluk hidup kita harus memberikan contoh benda yang nyata kepada anak didik kita. Contohnya pada lingkungan sekitar itu terdapat tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang sering diketahui anak, yang sering dilihat anak, kita beritahu itu loh contoh makhluk hidup, contoh hewan, contoh tumbuhan. Nah, sedangkan kalau dengan metode ceramah, cukup dengan ceramah, anak akan bosan dalam pembelajaran IPA dan ilmu pengetahuan dan pola pikirnya tidak berkembang. Di mana pada masa ini anak dapat berpikir secara logis, dapat mengelompokkan benda-benda, dan dapat berbaur dalam hubungan kelompok, bisa membedakan benar dan salah, dan rasa egois mulai berkurang. Dengan belajar IPA melalui pendampingan dan praktek langsung, tahap operasi konkret pada siswa akan berkembang. Kemudian soal ketiga ini membahas tentang latar belakang pendidikan sekolah dasar di Indonesia dari era kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Yang pertama pada era kolonial. Jadi pada masa kolonial itu terjadi pada tahun 1900 sampai 1930, di mana pada masa ini pemerintahan Belanda itu mengatur penuh atas Indonesia. Belanda mempunyai wewenang penuh untuk mengatur arah dan pendidikan sekolah sampai menentukan penduduk Indonesia atau disebut pribumi. Di mana pada era itu, pada masa kolonial, hanya pribumi yang berasal dari keluarga yang konglomerat atau yang kaya yang bisa bersekolah, sedangkan anak rakyat biasa itu tidak dapat memperoleh pendidikan. Namun pada selang waktu setelahnya, muncullah beberapa sekolah dasar bahasa Belanda bagi lulusan sekolah desa. Dengan demikian mereka dapat memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke sekolah kejurusan, namun masih ada diskriminasi. Dengan munculnya beberapa sekolah dasar bagi pribumi, hal inilah yang menjadi titik awal perkembangan pendidikan bagi anak pribumi yang dulunya anak rakyat biasa hanya bisa bersekolah setingkat desa, namun pada tahun 1900 anak rakyat biasa bisa mendapatkan pendidikan. Dan ini menjadi titik awal bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Kemudian pada masa era Orde Lama, pasca Indonesia merdeka,
pemerintah mengadakan revolusi dalam bidang pendidikan, di mana sistem pendidikan yang semula hanya dipengaruhi oleh corak Jepang dan Belanda disesuaikan dengan budaya Indonesia, ditandai dengan instruksi umum yang dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian selanjutnya pada era Orde Baru dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966, di mana pelaksanaan kegiatan pendidikan pada era ini difungsikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional, yang mana menjadikan pelaksanaan pendidikan di Indonesia mengusung ideologi keseragaman. Pada era reformasi terjadi pada 21 Mei 1989, di mana lengsernya Bapak Presiden Soeharto digantikan dengan Pak Wakil Presiden, yaitu B.J. Habibie. Era ini sangat berpengaruh pada masyarakat Indonesia, tentunya pada sektor pendidikan. Soal yang keempat, itu pendidikan nasional memerlukan standar nasional pendidikan dikarenakan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional atau merata untuk seluruh rakyat Indonesia, sehingga semua masyarakat memiliki hak yang sama memperoleh ilmu dan pendidikan. Thank you for watching.